Yang katanya ondel-ondel sudah ada di 4 abad yang lalu. Salah, waduh pakai seragam nih, silakan. Ya, oke, brother, kalau tidak salah siapa yang nggak kenal Bang Yogi, ya kan? Bang Yogi ini yang punya anak buah, ini kan anak buahnya tuh. Ke seragam, maaf nih saya nggak pakai seragam. Ini ngambil di koperasi atau di mana? Juga belum lunas lagi. Duduk. Ya, dudukin aja nggak apa-apa itu. Iya, mana juga tamu duduk situ kaca. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, Haji. Haji sehat ya? Alhamdulillah. Anak kenal Bang Yogi doang nih, anak-anak gua belum kenal nih. Ini gimana aja nih Bang, abang bawaan? Silakan tuh sebutin apa ya satu persatu. Ini Abi. Kayak Dari promo. Ketua Sanggar Gubuk Reot Sanggar Gubuk Reot di Mardani. Madani daerah mana Di itu? daerah Johar Baru. Johar Baru, cakep. Punya anak buah juga di Sanggar itu banyak? Alhamdulillah punya. Cakep. Sebelahnya? Kalau saya dari ini ada Sanggar Warawiri. Oh, namanya dulu. Saya tahu. Denny Rohmat. Denny Rohmat. Masih yang panggil punya- Jawa. Hah? Denny panggil Jawa. Buset. Bisa begitu. Mana sih Betawi gitu ya. Asli Betawi. Kemayoran. Iya. Hutan panjang 3. Bagus. Gua malah di teman gua dipanggil gua koek doang. Nah, Warawiri ya. Dari Sanggar Warawiri. Sanggar Warawiri. Anak gua juga Alhamdulillah kita punya anggota di Sanggar. luar biasa sebelahnya ya abang kita. Aneh Adong, Adong punya sanggar apa dong? Irama Kianti dari Sanggar Irama Kianti. Daerah mana tuh dong? Daerah Hutan Kayu, Hutan Kayu. Jakarta Timur, Matraman. Oh jauh ya, dari sini lumayan jauh ya. Iya. Jalan kaki kalau nggak 3 hari. Sampai di Johar juga. Udah copot ini jengkul. Iya. Sebelahnya Adong siapa nih? Andri. Andri. Andri sanggar apa Andri? Saudara. 5 5 bersaudara. 5 bersaudara. Daerah mana tuh? Daerah Jiten, apa mau? Romangun. Wah luar biasa nih brother, saya kedatangan tamu-tamu yang orang super semua ini punya sanggar. Orang kalau punya sanggar pasti punya anak buah, ya kan? Nah, termasuk nih Bang Yogi ini sebagai apanya nih? Oh gini. Saya dipercaya nih sama anak-anak sanggar nih jadi ketuanya. Oh ketua. Ketua komunitas sanggar ondel-ondel DKI Jakarta. Lu bingung kalau ketua ini bagi bagiannya berapa duit? Bagi ke sini satu, sononya lagi. Soalnya merot lagi. Tapi hebat ini kojanya apa nih? KODJA. Koja itu singkatan dari komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Oh, cakep. Pantas ada logo Jaya Rayanya ya. Jaya Raya di bawah Oh, iya. binaan dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Dinas Kebudayaan Pariwisata. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Oh, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Iya. Ada anggaran itu dari situ. Ya? Alhamdulillah, Pak. Ada bicara anggaran kayaknya males lihat muka. Ya pasti ada anggarannya, cuma lebih gede potongannya. Nah, sejauh mana nih saya juga termasuk orang Betawi yang sebagian mungkin belum tahu persis tuh Bang Yogi gitu ya, tentang ondel-ondel tuh. Sejarahnya nih, bisa ada ondel-ondel itu di satu kampung kita gimana sih dulu? Sejarahnya sebenarnya karena saya bukan sejarawan yang pantas ngomong tuh kayak Bang Ridwan Saidi, Bang JJ Rijal, cuma yang saya tangkap dari mereka, yang saya tangkap dari Google, kan apa-apa sekarang ada di Google tuh. Benar. Yang katanya ondel-ondel sudah ada di 4 abad yang lalu, di 4 1605. Sama kita, sama bapak kita masih tuan ondel-ondel. Jangan-jangan pantas teman saya tuh masih kecil nggak tahu ondel-ondel manggilnya ayah. Gitu. Emang sejarahnya begitu? Iya. Emang gede ondel-ondel harus gede. Gede dan jelek, dulu ada taringnya, Oh. rambutnya juga serem. Enggak yang kayak sekarang. Kalau sekarang udah banyak ini ya hiasannya. Ada nama-namanya nggak sih tuh ondel-ondel tuh? Maaf nih saya memang masih awam ya, karena saya emang dulu anak ini sih, bapak tuh emang di komplek tinggal, jadi nggak pernah keluar rumah. Saya kalau keluar rumah tuh dimarahin gitu. Jadi Paling ya, sebelum sejarah itu disebut ondel-ondel, sebelumnya disebut barongan.
Barongan. Nah, Iya, iya, iya. kemudian alhamdulillah almarhum Babe Benyamin itu dia ada sebuah lagu yang judulnya kebetulan Ondel-Ondel. Ondel-ondel. Nah akhirnya sebab dari situ sekarang yang tadinya disebut Barongan menjadi Ondel-ondel ya. Nyo kita ngarep ondel-ondel. Yo, asik. Iya ya. Jadi emang kalau udah begini udah kayak vokalis banget ya. Kompak gitu. Paduan suara. Oh, paduan suara. Iya, iya, iya. Nah, ini ngomong-ngomong bisa ketemu begini dari mana ini? Apa memang pengen ketemu saya atau saya memang pengen diajarin ondel-ondel supaya tahu, atau mungkin karena apa ya? Saya ini kaget juga soalnya tiba-tiba Bang Yogi datang, saya pikir sendiri karena kan protokol kesehatan nih. Iya kan? Masker tadi di belakangnya. Ada. Kantong. Iya. Nah, saya juga khawatir juga kan. Tapi kalau saya lihat dari cerita kemarin RT RW itu alhamdulillah ondel-ondel nggak ada yang kena corona. Ondel-ondelnya nggak kena apa-apa. Oh, enggak. Bambu. Polos banget, Bang. Kalau besi pada biru dong. Iya, Bang Yogi. Barangkali setelah kita kenal teman-teman tuh kegiatannya ini rutinan, mingguan, apa bulanan, atau memang walaupun ada Covid job ada terus, gimana? Kita Bang Yogi. Ya pertama datangnya kita dulu nih ke sini nih. Yeah. Pastinya pengen silaturahmi nih Yeah. sama kita punya abang Asik. Haji Ustadz Akri. Wah, abang Asik. kita yang kita udah tahu dah kalau udah ngelawak itu unsur Betawinya tuh kental banget. Nah, Yeah. alhamdulillah nih sekarang masih di bulan Syawal kita pengen silaturahmi sama kita punya abang-abang. Alhamdulillah disambut baik nih sama Bang Haji di sini diterima. Terima Pintunya kasih. dibukain lagi. Iya, kalau kita kunciin gimana? Di mana-mana juga pintu dibukain kalau datang. Iya, Bang Yogi, satu kehormatan juga yang luar biasa. Artinya saya kedatangan abang kita sama kawan-kawan sahabat kita ini untuk silaturahmi. Saya terima silaturahminya. Mudah-mudahan pahala silaturahmi katanya ya, janjinya itu panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Amin, amin. Ya kan? Nah, mudah-mudahan pulang dari sini enggak job banyak ya kan? Amin. Iya, gitu apa gali kubur apa? Ya di job apa aja. Iya. Masa rezeki pilih-pilih. Terus Bang Yogi Terus kira-kira. kendala sekarang di kondisi ya pastinya pandemi semua ngerasain Bang Haji sulit Iya. ada acara karena Benar. tidak boleh adanya keramaian. Benar. Kita yang namanya sebagai pegiat seni budaya ya mau nggak mau emang harus taat peraturan. Memang Betul. kondisinya disuruh begitu. Cakep, benar. Ya sampai nawaton aja dah sama pemerintah ya Pak Haji. Benar. Iya, Ana juga ngalamin, jangan kata ente, dunia panggung memang sepi semua. Ya, dunia kiai aja ikut sepi. Yang biasanya dakwah gitu sampai kematian tahlil aja nggak boleh. Iya kan, sampai job tahlil sepi juga kita. Apalagi ondel-ondel yang memang harus ada kerumunan kan ya. Nah, di ruang-ruang sepi gitu, nggak sepi job gitu, kira-kira sampai semua sih ya wajar lah, kita maklum aja lah. Yang penting tadi kata bos kita tetap protokol kesehatan. Itu ngapain, latihan terus atau gimana? Ya alhamdulillah kita bukan sekedar hidup dari ondel-ondel doang. Oh, Nah ini nih sebelah kiri saya, sebelah kanan saya dia juga sebagai karyawan, dia bekerja juga Wah. di sebuah perusahaan, tapi seninya pun nggak ditinggalin ondel-ondelnya. Cakep. Kemudian nih persis belakang saya anggota PPSU tuh yang pakai baju orange. Wow, kamu tuh ya ternyata luar biasa ya. Wow. Terus yang di belakang, wah dia apaan aja bisa. Gambang alhamdulillah masih ada aja. Musik Masih ada juga tuh, ya? Musik. Ngomong-ngomong dari turunan keluarga emang pemusik? Dari Ngkong, Oh, engkau pemusik juga dulunya? pemain gambus. Wah, cakep betul. Orang tua penyanyi. Gambus mah dipetik siang malam enak aja tuh. Iya. Iya kan, mangga yang dipetik siang malam aja. Yang belum matang dipetik aja. Lu Bi apa Bi? Kira-kira kan? Abi, Apa itu? sebagai apa? Dia dari dulu emang di dunia seni. Oh, fokus ke situ. Iya. Ondel-ondel juga, gambang juga. Terus kemarin ya habis ada panggilan palang pintu di Hotel Aston. Wah. Kamu tuh ya luar biasa. Berarti nggak ada sepinya juga kalau kita dong. Iya, kalau buat sepi alhamdulillah sih ada aja sih. Ada aja. Satu dua aja mah. Oh, kalau sekosong-kosongnya 1, 2, udah 3 ya. Iya. Banyak. Iya, itu dari keluarga emang udah dari dulu hobi apa gimana? Kalau gitunya hobi. Hobi. Hobi sendiri mah. Nah, Bang Yogi saja main ngobrol itu kan ondel-ondel dibikin kan ya? Nggak bisa mesen gitu nggak? Nah, termasuk ini ada yang jago bikin nggak? Pelaku saya. Pelaku semua, pembuat semua. Wow. Dari topeng ke semua dari ondel-ondel. Oh, termasuk bambunya itu Iya. harus pilihan nggak, bambu Iya. tali atau bambu apa gitu? Bambu kuning nggak? Bambu hitam. Bambu hitam. Oh, kalau bambu kuning ada ujungnya Allah.
Nah, terus selama ketemu Bang Yogi ini perkembangan makin bagus dong. Karena kalau saya lihat dari tampangnya Bang Yogi ini orangnya gaul ini. Wah, Dia bisa masuk ke semua instansi nih. Termasuk banyak kenal orang-orang dinas kayaknya nih. Ajar dong, Job. Alhamdulillahnya ragu-ragu. Karena yang gue tahu gini, jangan kata kita dinas juga nggak boleh kerumunan. Betul, Pak. Enggak, tapi tetap Bang ada pengarahan, ada arahan-arahan terus. Benar Bang Yogi, siapa lagi? Brother, kalau kita ngeliat tokoh-tokoh yang berkecimpung di dunia seni, khususnya seni Betawi, karena dia memang orang-orang Betawi, sedikit saja gambaran dari saya. Orang yang punya moral untuk kampungnya, untuk daerahnya, dia nggak akan pernah tinggal diam. Termasuk Bang Yogi sekarang ini bisa ngumpulin teman-teman dari berbagai macam sanggar. Ya, konsep ke depan apa sih Bang Yogi kira-kira? Jadi sebelumnya saya pengen kasih gambaran nih kenapa bisa aktif di sini berkecimpung sebagai ketua. Pertama nih alhamdulillah saya sudah bisa mengkoordinir, membina teman-teman. Yang kedua, saya pengen tuh kalau misalnya emang ada pegiat seni, kalau misalnya emang ada misalnya mereka tampil, jangan ada yang namanya potongan sana sini. Loh, kalau saya mengkondisikan kalau misalnya emang ada kegiatan partisipasi tampil dari dinas kebudayaan dan lain sebagainya, berapa yang mereka terima dari dinas dan lain sebagainya, kita serahin semua tanpa ada embel-embel potongan sono sini. Nah itu ya saya lihat pengen ngilangin tuh kondisi yang model kayak begitu, karena kasihan banget gitu, mereka udah capek kerja tapi selain itu ada potongan sono sini yang dapatnya yang tadinya gede malah jadi kecil. Iya, ini berarti ini curhatan paling dalam. Tapi memang di kita banget begitu ya. Kadang-kadang orang kelihatannya ngangkat cerita Betawi, ngangkat seni budaya Betawi, sebetulnya justru dia yang pengen terangkat, ya kan gitu. Kadang-kadang seolah-olah dia ngasih kerjaan gini-gini, yang keringetan siapa yang megang duit siapa. Ya biasanya gitu ya, nggak usah deh jauh-jauh, kita udah bukan anak kecil yang kita udah bisa ngeliat orang kan. Mana orang yang ngajak kita nganterin kita sampai ke depan, mana orang yang ngajak kita tapi dia yang ke depan. Kira-kira begitu filosofinya. Nah kecenderungan Bang Yogi, orang-orang sekarang itu ya, dia kalau bicara moral dia malu. Ya siapapun ya, maaf nih kawan-kawan kita, apalagi orang yang ngaku punya moral Betawi gitu. Kadang-kadang kalau dia punya potongan gitu dia nggak punya malu gitu, nggak bakal berkah hidupnya. Benar. Orang yang keringetan siapa, yang makan siapa, lihat aja yang mati duluan siapa, coba deh. Ya ini survei membuktikan begitu. Orang yang serakah, suka makan hak orang gitu, nggak bakal berkah. Ya kan, lihat aja itu. Jadi kadang-kadang itu dah kalau bahasa agamanya itu ya, kalau kita ikhlas nggak usah kita nyumpahin dia, ntar Allah yang punya aturan buat dia. Kira-kira begitu. Nah bagaimana sekarang dengan hal-hal seperti itu? Ya itulah kita harus ketemu orang-orang yang tadi tuh punya moral terhadap seni. Karena seniman yang bagus itu dia bukan berpikir bagaimana menjual hasil karya, tapi bagaimana dia terus-terusan berkarya. Nah kalau orang-orang yang nggak punya jiwa seni kan nggak mungkin dong dengan berapa kali dipotong, ya nggak Bang Yogi? Gue males dah, gitu kan? Tapi ini kan kelihatan emang cocok untuk dipotong-potongin gitu. Bang Yogi, nah dengan Bang Yogi ngobrol seperti ini kan artinya ke depan ada PR buat kita. Bahwa adik-adik kita ini, yang saya bilang tadi, sambil ngobrol tadi kan kita cerita juga bahwa yang namanya kalau di dalam ondel-ondel apa namanya? Panjak ya. Panjak ini kan maaf sampai istilah kata kalau keringetan, basah, kaki pegel, minum aja nggak cukup 2 botol sekali masuk ke jadi panjak ya kan. Terus-terusan, nah tiba-tiba kita dalam satu pementasan, undangan, tiba-tiba begitu pulang, kan jarang ondel-ondel kalau berangkat berapa orang Bang itu? Biasanya 12 orang. Kalau cetiau aja mesti dipotong gope, kira-kira kan itu gocap sampai di mana? Masih potong lagi tuh gocap tuh, ya buat minumnya ya kan? Potong lagi gocap ke bagian 35 atau orang. Bures. Kadang-kadang nggak nyisa, bures. Tuh mana pinggiran sempak sampai pergi. Gue inget dulu ya, saking repotnya kita mandi udah nggak sempet seharian, begitu kita buka gue pinggiran sempak kuning. Celana sampai kerak. Nggak tahu gue kalau cerita susah apa. Dan menariknya teman-teman tetap punya jiwa seni ya Bang Yogi. Walaupun dengan kayak gitu yang terjadi ya. Ya maaf itu tadi saya bilang wah nih hebat juga nih, udah ada bendera merah putihnya, cakep, Indonesia banget, bahwa Betawi itu memang Indonesia banget kan gitu ya. Artinya kita masuk Jakarta ada satu suku yang namanya Betawi.
Ya kan gitu. Nah sekarang setelah Jakarta ini udah penuh padat penduduk, dulu di Jakarta itu boleh kita bilang airnya pun masih jernih, nggak ada air hitam, ya kan. Sekarang airnya udah pada hitam. Oke lah air hitam, tapi kadang-kadang ke manusia juga hitam-hitam juga gitu. Saya melihat bagaimana jerih payahnya adik-adik kita yang di dalam jadi panjang untuk menggerakkan ondel-ondel itu kalau masih dipotong juga kan tega banget. Anak yakin nggak berkah, gitu, kira-kira begitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita tadi tuh punya jiwa seni, punya moral untuk seni kita, terus jalanin, ya kan. Nanti Allah kasih dari mana kan kita karyawan. Terus apa lagi tadi? PSU. Hah? Pasukan Oren. Pasukan Oren, terus pemain asli, musik gambangnya, gambus juga. Semua trip bikin sendiri. Hah? Kagak. Kalau TN bikin sendiri ya? Iya. Pakai batok kelapa ya? Iya. Itu kalau kalian susu nggak bisa? Bunyi bunyi ngaung. Oh ngaung? Iya. Gue pikir kalian susu begitu dikasih dep. Iya. Makanya kalau buka YouTube tulis aja di situ Teyan. Ada dia tuh lagi Oh, main. saya kasih tahu, brother, kalau buka YouTube ya mau lihat Teyan, tulis saja Teyan. Ini abang kita main. Tadi siapa namanya? Bang Denny. Bang Denny itu jago main Teyan itu. Yang di gitu. Iya, sampai begitu putus dia lupa ini lah. Yang digesek. Pantas nggak bunyi. Ngorok jadinya. Iya. Terus Bang Yogi, kira-kira saya saking senangnya teman-teman datang silaturahmi ini, bahkan saya lihat tadi ada bingkisan juga saya dibawain. Apa itu tadi? Nasi kebuli namanya Raja Salman. Itu enak banget rasanya. Oh. Jadi yang namanya kita datang silaturahmi kan, kalau orang Betawi harus ada tentengannya. Iya, Jadi daripada kita tangan kosong kan malu. Iya. Ini ada tentengannya. Itu dia nasi kebuli. Itu saya lihat dari jauh karena ada teng-tengan itu buka. Ya budaya kita cakep banget emang ya. Orang-orang tua dulu tuh punya singkong aja dibawain saudara ya. Ya. Jangan ada mentah juga. Benar, dibawain, punya kelapa muda dibawain juga saudara, kan kita kira-kira itu akurnya kita. Cuman semakin kemari ini kayaknya baru Bang Yogi yang ngasih pelajaran buat kita. Jauh-jauh dari mana Bang Yogi? Tadi kita titik temunya dari Rawblong. Rawblong. Kumpul di Rawblong menuju ke sini. Itu bawa teng-tengan, nasi dari rumah hangat, sini udah dingin. Saking jauhnya. Kalau coba dari sono dingin sampai sini, ya asem. Iya. Ya brother, pokoknya obrolan kita ini kita masuk dalam kongres lah ya tentang seputar ondel-ondel. Kongres itu kongko nggak beres-beres. Jadi kalau kita bicara pembahasan ondel-ondel, bakal ada episode 1, episode 2, episode 3. Apalagi saya maaf nih, kondisi saya lagi nggak siap nih. Biasanya saya kalau kedatangan tamu tuh biasa pakai bulu mata. Stocking loreng gitu kan gitu. Nah itu kegiatan, maaf nih Bang Yogi saya tanya. Kegiatan ente tuh sampai sekarang setiap minggu apa setiap bulan? Setiap minggu ada. Masih ada latihan? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan kalau latihan itu pasti keluar anggaran dong. Keluar pasti Buat keluar. minum aja. Minum aja mah pasti keluar. Ketel mesti baru lah ya. Iya. Kalau ketel lama kan kadang-kadang udah hitam, udah gitu tutupnya nggak ada, lepas lagi ya. Ya zaman dulu, ke sekarang kan udah pakai mineral. Iya. Atau air mineral aja nggak cuma 1 dus. Enggak 200 300 Pak. 200 300 tuh masalah. Itu Bang Yogi yang kasih anggaran. Enggak. Masa semuanya Pak. Iya. Tapi emang betul. Ini alhamdulillah nih Abi kerja sama saya. Ini ibarat kata ya karyawan lah. Karena apa disebut karyawan? Saya punya channel namanya Video Unik. Alhamdulillah subscribernya udah 1 juta lebih. Wow. Nah ini dia kameramennya. Tuh. Oh, banyak sampingan juga kamu. Kameramen juga, gali kubur juga. Banyak kerjanya. Iya. Nah, terus kalau Bang Denny sendiri setiap hari masih ada bikin apa atau Kalau itu ada mesin baru kita bikin. oh, ada yang Buatan. bisa. Iya. Itu bahannya dari mana? Dari kayu. Kayu pilihan juga jati atau apa? Ada yang dari jati landa yang Oh. lebih minim gitu ya. Oh, jati landa. Biasanya dari jati juga ada. Berapa sekarang biaya TN kalau kita beli? Minimal dari 500 sampai ke bawah sih. 500. Harga. Lumayan juga tuh, modalnya ketahuan 500. Kalau sekali bikin dapat jam gue sampai dipotong lagi habis. Masih nombokin lagi aja. Iya. Terus kira-kira ini gambarannya gitu kan, konsep ke depan ini ondel-ondel mau dibawa kemana? Sebagai pimpinan Bang Yogi pasti
inilah punya planning ke depan apa? Pertama saya sebagai sebagai ketua mengarahkan anggota untuk apabila teman-teman itu mengarah ngamen keliling kampung, gunakanlah alat musik yang telah ditentukan. Gunakan alat musik yang sesuai dengan pakem, menggunakan tehian, gendang, kenong, kompul, gong dan lain sebagainya. Karena yang disebut pengamen adalah yang seperti itu. Adapun pengamen yang di jalan cuma menggunakan alat musik rekaman, ondel-ondelnya 1 biji, bahkan ada ondel-ondelnya sambil dorong gerobak. Itu kita sepakat dengan Dinas Kebudayaan, bukan disebut sebagai pengamen tapi disebut sebagai pengemis. Nah, itu yang harus kita larang. Nah, karena apa? Karena yang seperti itu dapat menjatuhkan harkat martabat kita sebagai warga Betawi. Orang dinas juga keberatan seperti itu. Keberatan buat yang ngamen menggunakan alat musik rekaman atau MP3. Tapi sejauh ini orang dinas sendiri bicara seperti itu punya nggak alternatif lain? Kenapa mereka begitu? Mungkin karena karena sepi job tadi umpamanya, atau karena memang ya nggak diperhatiin. Kadang-kadang anak itu salah bukan karena anak aja, menurut saya. Karena bapak kurang perhatian. Nah, ada nggak sejauh ini perhatian dari dinas ke arah situ? Disebut dengan pembinaan ke sanggar-sanggar yang alhamdulillah sampai sekarang belum terrealisasi. Oh, belum. Betul, cuma judulnya doang. Insya Allah nanti akan ada pembinaan yang alhamdulillah sampai sekarang kita belum dapat tuh manfaat dari pembinaannya itu kayak bagaimana. Oh, saya pengen ngomong itu nanti setelah saya jadi gubernur kayaknya. Amin. Iya, bagus banget tuh, bagus. Andri, ente sibuknya apa aja? Kalau Sabtu sampai Jumat sih kerja dari Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu Libur. di ondel-ondel tuh. Oh. Sini sanggar. Iya, Kalau iya, kita iya. hari Sabtu melatih regenerasi. Yang kecil-kecil kita latih dari tabuhan-tabuhannya. Gitu. Oh, mantep lah kalau begitu. Saya pengen nanya juga nih Bang Yogi, terakhir kira-kira legalitas itu jelas nggak sih teman-teman ondel-ondel ini? Legalitas gimana nih maksudnya? Iya, maksudnya secara keseluruhan itu terbentuk satu komunitas, ada wadahnya dari selain OJJ ini terdaftar nggak gitu loh? Artinya memang diresmikan atau apa gitu kan, sehingga terbentuk menjadi ketua atau ada pengurus-pengurus lainnya gitu. Ya, alhamdulillah kita ada yang namanya ada ART di situ jelas, Ada. peraturan-peraturan, dan struktur organisasi juga ada jelas. Adapun untuk pembuatan legalitas sampai terdaftar di Menkumham, alhamdulillah kita belum ada dananya. Oh, alhamdulillahnya soleh bener ya. Cuman di belakang ujungnya jadi IBAN gitu. Ya kayak ada KOODJA ya. Ini kan udah ada nama nah ini. Apakah itu sudah resmi legalitasnya terus kemudian di bawah dinas siapa atau di bawah badan musyawarah apa gitu? Kita tidak berada di bawah naungan atau anggota dari LKB atau Bamus Betawi. Kita cuma bersinergi dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan pihak-pihak swasta. Oh gitu. Nah, job yang paling sering kira-kira dari dinas apa dari swasta? Alhamdulillah dari dinas nih. Kalau swasta, alhamdulillah biasanya kalau swasta enaknya bayarnya langsung tuh cash jebret, habis main langsung bayar. Oh, nggak pakai ditunda. Bedanya sama dinas? Dinas itu bisa 2 sampai 3 bulan. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi pernah banyak kali dihitung lo sampai 3 hari ya. Berapa ini lokasinya? Saking banyaknya. Saking banyaknya, banyak potongannya. Sudahlah buat teman-teman yang ada di orang-orang yang atas ya, yang jadi pejabat yang ngurusin kita, janganlah yang begini-begini. Mereka jangan kata dipotong, ditambahin aja masih kurang. Ya, udah paham nih, ngeliat dari mukanya juga. Tapi satu kehormatan sekali lagi Bang Yogi, terima kasih banget udah kumpul dengan kita ngobrol bareng. Nah, barangkali ada lagi tambahan yang mau disampaikan kira-kira supaya nanti ada tayangan kedua ketiga saya pengennya. Ini kan hari ini bawa identitas aja nih. Ada dari kostum, rompi ya kan, rompinya ini berapa anggota yang pakai rompi begini? Ada 25 orang ya. Nah ini kan belum bawa atributnya, ondel-ondelnya dengan segala macam musiknya. Satu ketika boleh nggak kita bareng kumpul ada komplit gitu? Siap. Nah, cakep. Nanti itu. Ketua udah nganggut sih ya. Iya. Anak gua setuju ya. Ikut masih cakep dah kalau gitu. Jadi udah secara keberadaan udah ada jelas di tayangan YouTube tadi apa Bang Yogi punya? Video unik. Video unik. Terus ente punya Gubuk Riot Channel. Gubuk Riot Channel. Ente deh? Sanggar Warawiri Channel. Sanggar Warawiri Channel. Ente? Iramat Yanti Channel. Ente deh? S5B Channel. Nah, brother tinggal dengerin tuh ya. Artinya mereka-mereka ini udah punya channel semua. Jadi satu ketika
kita bakal collab ke sana, kita bakal ngobrol seputar sanggar-sanggar sahabat kita ini di bawah pimpinan Bang Yogi tadi nih. Bang Yogi, saya nih sebetulnya pengen ngomong banyak ya, tapi hari ini kita kenalan aja ya. Juga brother juga kenalan aja, kita bawa di channel saya Akri Patriot TV, ada kawan-kawan dari ondel-ondel yang masing-masing mereka juga punya tayangan tersendiri, dan mereka hadir instruksi dari komandannya, pimpinannya Bang Yogi yang ganteng, keren, dan juga soleh. Beliau juga ustadz ya, jadi bisa ngarahin adik-adik. Nanti cerita panjang di dalam ondel-ondel itu siapa ya, ondel-ondel bisa bergerak ke sana kemari, bergoyang ke kanan ke kiri, di dalamnya ada siapa? Apakah itu panjak memang asli panjak, atau ternyata ada juga orang-orang hebat di sana? Ada RT, ada RW di dalamnya, atau mungkin juga pejabat, atau mungkin juga tokoh-tokoh yang nanti ada di dalam ondel-ondel. Buat tokoh-tokoh Betawi yang bicara tentang seni budaya Betawi, jangan hanya bicara. Kapan-kapan kita bareng-bareng masuk ke dalam ondel-ondel jadi panjak. Ya, ditunggu tuh. Oh, ditunggu ya. Siap.